wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, azanallahu yakum di seluruh lokasi NF yang di pusat, yang di daerah, yang di Jawa, yang di Sumatera semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk berangkat haji semuanya, berangkat umroh semuanya bersama keluarga. Ya, kita pada pagi hari ini menjelang siang akan bahas tentang haji dan umroh. Ya, kita anggap ini sebagai sebuah bentuk pemanasan. Suara saya masuk nggak? Suaranya masuk Ustadz, tapi di awal emang sedikit kecil. Tapi ini sekarang udah besar. Udah besar ya? Udah. Cuma mungkin dideketin lagi kali mic-nya Ustadz Afwan. Loh, saya nggak pakai mic nih. Nggak, maksudnya dideketin laptopnya begitu. Iya. Ya, silakan Ustadz. Ya, taib. Kita akan bahas tentang haji dan umroh. Karena memang sekarang udah masuk mawasimul hajj, musim haji. Musim haji itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya telah diketahui. Maksudnya haji itu bukan hanya Zulhijjah, bukan hanya 1 bulan Zulhijjah, tapi sudah dimulai sejak awal Syawal hingga sampai akhir 10 Zulhijjah. Ya, wa tabda'u hadhil ashhur bi awwali yaumi min Syawal. Bulan-bulan haji ini udah dimulai sejak ya awal bulan Syawal. 1 Syawal lebaran kemarin tuh udah masuk istilah atau musim bulan haji. Wa tantahi ma'a nihayatil ashir min Dzulhijjah, dan berakhirnya pada 10 terakhir Zulhijjah. Ya, ini bukan berakhirnya 10 Zulhijjah ya, tapi 10 hari terakhir di bulan Zulhijjah, di tanggal akhir lah bulan Zulhijjah. Nah, itu merupakan mawasimul hajj. Jadi musim haji itu panjang. Jadi kalau dihitung-hitung sampai berapa bulan tuh? 3 bulan ya. Maka bukan hal yang salah kalau kita membahas haji ya di bulan ini. Bahkan ini merupakan upaya kita dalam rangka istidad, persiapan. Haji bukan barang baru ya. Dia merupakan syar'u man qablana, syariat sebelum kita, yang kemudian tetap menjadi syariat kita, menjadi syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Itu udah saya garis bawahi dalam hadis Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ya, Rasul mengatakan, "Tsumma hajja Adam fastaqbalathu al-malaikah." Lalu Nabi Adam haji, lalu malaikat pun menjumpainya. Ya, ini saya potong aja. Ini membuktikan bahwa haji itu bukan hanya di zaman kita, sejak zaman Nabi Adam. Bahkan juga para nabi yang lain, kecuali Nabi Hud, ya, ma min nabiyyin illa wa qad hajjal baita illa ma kana min Hud wa Saleh. Ya, Nabi Hud dan Saleh. Jadi semua nabi pernah haji kecuali Nabi Hud dan Saleh. Walaqad hajjahu Nuh, dan Nabi Nuh juga pernah haji. Jadi begitu panjang sejarah haji ini. Ya, ada 2 nabi yang tidak haji, yaitu Hud dan Saleh, karena mereka ya fatasyaghala bi amri qaumi, saking sibuknya mereka ngurusin urusan kaumnya, berhadapan dengan kaumnya, hatta qabadahullah ilaih, akhirnya mereka pun ya Allah wafatkan, falam yahujjahu hatta mat, mereka belum pernah haji sampai mati. Ya, ini juga diceritakan ya dalam riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra. Jadi ini bukan hal yang baru, sekali lagi. Hanya saja di masa jahiliyah haji mengalami perubahan, diacak-acak manasiknya. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah bersiul dan tepuk tangan. Jadi mereka di Baitullah salatnya atau tawafnya ya, karena kalau ke Masjidil Haram salat tahiyatul masjid itu adalah tawaf. Ya.
Sebentar lu. Ustadz, suaranya kata teman-teman masih kecil, Ustadz. Afan ya? Dideketin lagi mungkin laptopnya. Kalau sekarang, Sekarang terakhir tuh masih kurang besar, Ustadz. kalau sekarang gimana? Sekarang masih kurang besar juga sebenarnya. Cuma Kurang masih besar lebih juga. baik daripada yang sebelumnya. Oh ya udah, mendingan ya. Mendingan. Oke. Ya coba masih Iya. kecil tuh katanya. Masih Oh, kecil masih suaranya, kecil juga. Ustadz. Masih kecil. Ustadz sempat angkat telepon nggak, Ustadz, di Enggak, laptop? enggak, Enggak enggak, ya? enggak. Oh, sudah didekatkan, Ustadz, itunya Udah, laptopnya, Afwan? udah. Sudah. Oh, ya udah. Baik, dilanjut aja, Ustadz. Mungkin ya mungkin karena nggak pakai headset mungkin kata teman-teman. Ini udah pakai sih. Oh, udah ya. Ini sekarang gimana sekarang? Nah, lumayan nih. Terakhir lumayan. Oh, lumayan. Ya cuma masih kecil sedikit. Nggak apa-apa, Ustadz, dilanjut aja. Iya. Udah deh. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Kalau di Ane sih masih jelas suaranya karena diangkat volumenya. Cuma mungkin di sebagian teman-teman ada yang pakai handphone atau pakai ini jadi kecil suaranya. Ya, silakan Ustadz dilanjut aja. Ya, sekarang gimana sekarang? Ya, udah lumayan tuh. Udah, Silakan. ya. Baik ya. Haji di masa jahiliyah. Nah, Ibnu Abbas mengomentari ayat tadi, kanat Quraisy tatufu bil Ka'bati uratan tusaffiru wa tusaffir. Dahulu Quraisy tawaf di sekitar Ka'bah itu dengan cara telanjang. Urotan itu telanjang, bugil. Kemudian tusaffir, lalu tusaffir. Ya, tusafir artinya tepok tangan, ya, bersiul, afwan, tusafir bersiul. Sementara tusafik itu artinya tepok tangan. Ya, tasdiyah itu tepok tangan. Kanu yatufuna bil bait ala shimal. Ikrimah mengatakan orang Arab jahiliyah itu wukuf apa tawafnya justru ngiternya ke arah kiri. Ya, aslinya kan kita kalau tawaf itu ke arah kanan dengan pundak bagian kiri ke Ka'bah, kanan kita keluar sehingga searah ke kanan begitu. Nah, sementara orang-orang apa namanya Quraisy dia malah kebalikannya. Nah, ini diubah oleh mereka saat itu. Termasuk wukuf sendiri mereka tidak di Arafah. Ya, mereka wukuf nyari tempat yang ademan. Jadi emang udah dipermak sedemikian rupa oleh mereka. Lalu kemudian datanglah Rasulullah alaihi salatu wassalam hingga akhirnya haji pun punya manasik sendiri dan Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku bagaimana cara manasik haji kalian. Baik, sekarang kita masuk pada makna haji. Ya, makna haji huwa qasdu Makkah, ini merupakan aktivitas bermaksud untuk ke Mekah. Ya, li'anna ibadat tawafi was-sa'i wal wukuf bi Arafah wa sa'il manasik istijabatan li amrillah wa ibtigha mardatihi. Ya, ini dalam rangka untuk tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan seluruh manasik ya sebagai respon atas perintah Allah dan mencari ridha Allah. Wa huwa ahadu arkanil khamsah, ya, dan dia merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Ya, kemudian wa fardun minal faraidil lati ulimat minadin biddarurah, dia salah satu kewajiban yang telah diketahui secara pasti. Falau angkaro, siapa ya atau jika ada orang yang mengingkarinya, ya, mungkirun kufrun wartaddu anil Islam, maka orang itu kufur dan murtad dari Islam. Ya, ini kedudukan haji ya sekaligus definisinya. Walaupun haji secara bahasa artinya qasdu, bermaksud.
Kalimat ibtigha mardatihi, dalam rangka mencari ridho Allah, ini pasti ya harus ada sebagaimana definisi fikih yang lain. Sebab kalau tidak ada maka haji ini jadi sama kayak rihlah, kayak rekreasi saja. Ada orang haji sekedar untuk memenuhi daftar negara yang pernah dia kunjungi, atau sepulang haji supaya disebut Pak Haji Bu Haji, atau supaya udah layak dapat kursi khusus para haji di masyarakat ketika kondangan, dan lain-lain. Nah, yang seperti ini bukan untuk ibtigha mardotillah. Ya kayak begini mencari ya ridho atau ya pujian manusia, maka hajinya tidak diterima walaupun secara fikih bisa jadi terpenuhi semua syarat-syarat atau rukunnya. Ya. Kemudian ya kedudukannya ini sebagai penegas aja termasuk rukun Islam, itu sudah kita bahas tadi, mengingkari kewajibannya adalah kafir, dan kewajiban haji hanya sekali seumur hidup bagi yang mampu. Ya, Rasul pernah ditanya, "Aku la'am ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun?" Ya, Nabi menjawab, ya, "Lau qultu na'am la wajabat." Seandainya aku jawab iya setiap tahun, niscaya itu jadi wajib, wajib setiap tahun. Maka fala tastati'u, kalian tidak akan mampu. Nah, karena itulah Rasul mengatakan tidak tiap tahun. Nah, sehingga haji yang kedua, haji yang ketiga itu sunnah saja. Ya, bahkan pemerintah Saudi punya aturan, orang yang udah pernah pergi haji, dia baru boleh balik pergi haji lagi 10 tahun yang akan datang. Ya, kecuali buat yang sudah apa namanya bertugas ya. Tugas haji bisa setiap tahun atau mungkin dia pembimbing. Ya, ada satu hal ingin saya tegaskan di sini, khusus untuk haji kedua, haji ketiga, haji keempat, dan seterusnya. Karena posisinya sunnah, maka jangan sampai kita salah memetakan dengan kewajiban yang lain. Ya, jangan sampai sunnah dibela-belain sementara kewajiban kita lupakan. Kita pengen haji kedua, haji ketiga, tapi saat bersamaan di kanan kiri kita banyak fakir miskin yang butuh bantuan kita. Ya, para pelajar muslim yang fakir, orang tuanya nggak punya dana, nggak bisa ngambil rapotnya. Ya, atau yang memang kelaparan. Dan sangat banyak orang yang memerlukan. Nah, saat itu lebih utama bagi orang tersebut, ya, dia membatalkan hajinya, ya, dia kasih dananya buat orang lain. Hal ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Ketika beliau sudah berangkat, bukannya di rumah nih, udah berangkat sama rombongannya. Jadi ini bukan haji yang pertama, ini udah haji yang berkali-kali mereka. Nah, mereka lihat ada seorang wanita sedang ngosek-ngosek tong sampah. Ada seorang wanita sedang ngosek-ngosek tong sampah nyari makanan. Maka hal itu membuat Abdullah bin Mubarak iba, maka dia pun mengumpulkan harta yang dia bawa untuk haji. Dia minta juga kepada rombongannya buat membantu si wanita tersebut, dan dia pun membatalkan hajinya, kita balik lagi tahun depan. Nah, ini contoh ulama yang faham fikih prioritas. Ya, karena apa? Karena kalau bukan orang Islam yang bantu, siapa? Ya, kalau yang bantu non muslim, khawatir itu muslim yang lemah, muslim yang susah, itu menjadi korban murtadisasi, korban misionaris. Karena orang kalau lagi susah, siapapun yang menolong dia nggak peduli, yang penting gua ditolong, yang penting perut aman, ya, yang penting sekolah bisa kelar. Ya, hatta hingga di antara mereka ada yang mengorbankan akidah, mereka nggak peduli. Ini karena orang kita yang kalah cepat dibanding para misionaris itu, atau orang kita lebih mengedepankan yang sunnah dibanding yang wajib. Baik, ya, ini tentang apa namanya kewajibannya sekali seumur hidup. Kemudian apa saja sih keutamaan? Nah, ini keutamaan kita perlu tahu supaya semakin semangat ngumpulin duit, semakin semangat untuk nabung dari sekarang. Ya, karena antrian haji kita tahu udah hampir boleh kita katakan sangat tidak rasional kalau pakai umur kita mah. Ya, buat antum yang umurnya udah 40, ya itu udah nggak gampang itu. Karena udah Jakarta udah 30-an tahun, Depok udah 30-an tahun, Malaysia 141 tahun. Itu antrian tahun 2022 kemarin.
Maka sejak sekarang nih, apalagi buat antum yang baru 20-an atau 30, sejak sekarang kita ngumpulin dikit-dikit. Ya, sebulan gopek, ya, jangan diganggu itu duit, ya kita taruh di rekening khusus. Seberat sesusah apapun kita usahakan itu duit jangan kesenggol dulu. Ya begitu udah terkumpul untuk beli porsi atau daftar porsi, nah daftar dah. Walaupun mungkin ngantri kita nanti jadi berapa puluh tahun, kemudian kita tawakal. Banyak yang hopeless, putus asa melihat antrian. Akhirnya mereka berpikir, ah umroh aja dulu. Ya, padahal ya kalau dia berpikir bahwasanya haji itu adalah rukun, haji itu fardu, ya maka dia akan harusnya ya dia harusnya mendahulukan hajinya. Ya, kalaupun akhirnya nggak berangkat karena udah keburu wafat, ya antrian panjang. Status haji memang dia tidak dapatkan, tetapi nilainya insya Allah tetap dapat. Ya, ini sudah sering kita bahas. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibalahu bihasanatin kamilah. Orang yang udah pengen melakukan kebaikan tapi nggak terwujud ya karena ada halangan, dan wafat itu halangan syar'i, maka dia tetap mendapatkan nilai yang penuh, kamilah yang sempurna, ya sesuai yang dia inginkan, walaupun dia nggak jadi melaksanakan karena uzur syar'i tadi. Jadi kumpulin, ya ada uangnya, kita daftar, kemudian tawakal setelah itu. Termasuk juga untuk orang tua kita. Mungkin di antara orang tua kita ada yang udah usianya 60 atau 55. Apalagi kalau udah umur 65 itu ada prioritas, dia akan didahulukan. Ya, biasanya orang yang udah 65 atau 70 diprioritaskan. Yang pertama dinilai sebagai jihad. Qultu ya Rasulullah ala nisa'i jihad. Wahai Rasul, perempuan ada jihad enggak? Kata Aisyah. Rasul menjawab, na'am ada alaihinna jihad. Buat perempuan juga ada jihad. Tapi la kita lafi jihad yang enggak pakai perang. Ya, dalam hadis lain la syaukata fi jihad yang enggak pakai senjata. Yaitu al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Maka orang yang ketika haji dan umroh wafat, semoga dia mendapatkan pahala mati syahid. Ya, makanya dulu ketika terjadi musibah ya di terowongan Mina tahun 90, itu media-media di Saudi menyebut mereka sebagai syuhada Mina. Ya. Yang kedua, menghilangkan kefakiran. Ya, dan ini menjadi bukti nyata. Kalau kita lihat orang yang sudah pernah pergi haji atau umroh, itu setelah itu relatif masalah keuangan atau ekonomi itu lebih stabil. Dan di sini kita lihat Rasulullah juga memberikan informasi tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Ya susullah, ikutilah haji kalian dengan umroh. Karena kedua aktivitas ini ya menghapuskan kefakiran dan zunub, dosa. Ya. Jadi kalau mau disederhanain, ini obat anti fakir, obat anti miskin. Kama yanfil kiru khobathal hadid wal dhahab wal fiddah. Dan hal ini sebagaimana membersihkan karat yang ada di besi atau kotoran yang ada di emas dan di perak. Itu perumpamaan dari Rasulullah. Yang ketiga, haji amal yang paling utama. Dari Abu Hurairah, bahwasanya suila Rasul ditanya ayul amali afdal, amal apakah yang paling utama? Nabi menjawab imanun billah wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Summa madza, lalu apa lagi? Rasul menjawab al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Ya, wakil, lalu ada yang nanya lagi, summa madza, lalu apa lagi? Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Jadi ini oleh Rasulullah dimasukkan sebagai amal yang paling utama. Lalu yang keempat, haji mabrur balasannya enggak lain adalah surga. Walaisa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Dan tidaklah bagi haji yang mabrur pahalanya melainkan surga. Nah ini keutamaan. Nah, ini lebih banyak dari ini ya. Ini saya ambil 4 saja. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan kita, haji mabrur itu kayak apa? Haji mabrur itu kayak apa? Imam Ibnu Hajar dalam
Fathul Bari, lalu kemudian dikutip oleh Syed Sabiq, ya dia ringkas bahwa indikator atau ciri orang yang mabrur hajinya adalah yang pertama, la yukhalituhu bil ithmi, hajinya nggak dicampur sama dosa sejak awal sampai akhir, sejak ongkos hingga sampai pulang. Jangan sampai ongkosan dicampur atau pakai sumber harta yang haram, judi, riba, ya korupsi, merampas hak waris orang lain dipakai untuk haji. Nah, ini udah kecampur dengan yang haram. Atau memanipulasi data, bikin KTP palsu, bikin KK palsu, supaya dia bisa dapat porsi yang lebih sedikit dan nggak usah ngantri panjang. Maka ini tipuan. Ya, laisa minna man ghasyana, bukan golongan kami orang yang menipu kami. Yang kedua, ciri dari haji yang mabrur atau indikatornya yaitu asyikul akhirah, semakin kangen, semakin rindu sama akhirat. Rindu ingin berjumpa dengan Allah sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Bagi para penduduk surga, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Saat itu orang beriman wajah mereka berseri-seri, sinar, nadhirah, ya sumringah, cemerlang, karena mereka melihat wajah Allah. Nah, ini kata para ulama, konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengartikan ayat tadi bahwa yang kita lihat pahala dari Allah. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan itu ayat artinya kita memang melihat Allah. Ini diterangkan oleh banyak hadis. Ya, dan Allah bisa dilihat di surga nanti, bahkan itu menjadi puncak kenikmatan surga. Seluruh kenikmatan surga yang kita ketahui diinformasikan dalam Quran dan hadis itu tidak seberapa dibanding yaitu di saat kita semua bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga kangen dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya kangen dengan keluarganya, kangen dengan para sahabatnya. Di sisi lain ambisi dunia udah nggak terlalu. Sebelum haji mungkin bawaannya ambisi dunia luar biasa. Ya pokoknya pengen rihlah mulu ke tempat-tempat yang mahal. HP maunya yang berkelas. Apalagi misalnya rumah yang tanahnya cuma 50-60 sempit, ya dia nggak mau, padahal harusnya bersyukur tuh sekarang udah semakin sulit punya rumah gitu. Pokoknya ama ambisi dunia sepulang haji dia biasa saja, nggak segila sebelum haji. Kemudian yang ketiga, semakin dermawan, ya tidak lagi sangat perhitungan sebagaimana sebelum haji. Ya sebelum haji mungkin bakhil dia, tapi setelah haji sepulangnya dia dermawan. Ya, lalu kemudian juga yang keempat, yang terakhir, indikator mabrur, ya lemah lembut, baik dari sikap dan tutur kata, pilihan bahasanya enak, nggak lagi ketus, judes, kasar, baik sama teman, sama keluarga, sama istri, sama anak, sama suami. Beda dengan sebelum haji, barangkali dia sebegitu kasarnya. Nah, bagi yang udah pernah umroh, silakan saja melihat 4 hal ini apakah udah terjadi 1, 2, 3, 4 atau 4-4-nya belum ada. Maka kita bisa menilai kita sudah mabrur atau belum, atau kita masih mencoba melangkah menuju mabrurnya itu. Baik, ini tentang tambahan tentang apa indikator haji yang mabrur. Mabrur nama lainnya makbul. Hajinya mabrur, umrohnya makbulah, diterima. Nah, untuk haji pakai uang haram, yujzi'ul hajj in kana al-mal harama wa ya'sam indal aktsari minal ulama. Wa qala al-Ahmad la yujzi'u wa huwa al-asah lima ja'a fil hadis as-sahih innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Haji pakai uang haram hajinya sah tapi berdosa menurut mayoritas ulama. Ya, karena dia telah menyampurkan hak dan batil. Adapun Imam Ahmad mengatakan tidak sah, wahwal asah. Lalu dikomentari oleh Syekh Sabiq, inilah yang lebih sahih, karena
Rasul mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, pastikan ongkos haji yang kita keluarkan itu berasal dari sumber yang jelas pasti halalnya. Yang terakhir, apa aja bekal yang kita lakukan? Pertama, bekal takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Karena bekal takwa ini merupakan pereduksi segala macam hal yang nanti kita akan jumpai di luar ekspektasi kita. Ya, kita berharap begini, hotelnya enak, makanannya enak, haji kita wah gitu. Tahu-taunya kita ketemu yang di luar ekspektasi. Nah, dengan bekal takwa, kita akan mencoba berbaik sangka dengan itu semua. Apalagi kita ingat tadi bahwa haji itu jihad, sehingga mental yang dibawa mental jihad, bukan mental tamasya, bukan mental rekreasi. Karena jihad, maka bersiap-siaplah kita mungkin akan menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita ketemu teman satu kloter, satu grup, satu regu, satu jamaah yang cicilan, rame orangnya, yang ketawa mulu, yang pendiam banget ada, yang sombong, atau yang seakan-akan dia paling tahu Mekah Madinah. Dulu di situ ada ini, dulu di sini ada ini, dulu semua seakan-akan dia udah pernah jadi ketua RW di sono lah begitu. Nah, kadang ini membuat banyak orang merasa risih, jengah. Ah, lu belagu banget. Nah, ini dengan bekal takwa, perasaan-perasaan itu bisa kita kalahkan. Perasaan yang mendekati suuzon dengan jamaah lain, gampang emosian atau apa, itu bisa kita kalahkan. Nah, inilah bekal takwa, manfaatnya di situ. Bekal sabar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar, sabar, sabar. Karena ya tadi saya udah bilang, sabar bahkan sudah kita mulai sejak daftar. Puluhan tahun kita ngantri, kan sabar. Ya, ngurus imigrasi, sabar, bikin paspor, ya mungkin ngantrinya sabar. Walaupun sekarang udah enak sebenarnya bikin paspor. Ya, suntik, meningitis, ngantri juga sabar. Ya, dan lain-lain. Belum nanti masalah makanan di sana yang nggak cocok dengan lidah kita. Ya, walaupun makanannya di sana diupayakan dengan makanan Indonesia, tetap tangan yang bikin mungkin bukan orang kita atau gimana, kita nggak biasa. Ya, pergi haji nyariin jengkol. Ya, pergi haji nyariin ikan asin, tempe, sama sayur asem. Emang enak, tapi jangan lupa tadi udah kita bahas. Kesana kita pengen jihad. Karena haji itu afdalul jihad. Ya, ketika Aisyah juga bertanya, ya hal nujahid, apakah kami mesti berjihad juga? Kata Rasulullah, la, lakin afdalul jihad al-hajj wal umrah atau al-hajj al-mabrur. Ya tidak, tapi jihad yang paling afdal adalah ya haji yang mabrur. Itu Rasul bilang kayak begitu, jihad. Nah, karena itulah ya sabarlah di saat kita nanti ketemu hal-hal yang tidak mengenakan. Bekal ilmu supaya kita beramal enggak atas kebodohan, ya kita beramal karena ilmu sehingga apa-apa yang bisa merusak ibadah haji kita bisa kita hindari. Ya, seperti misalnya yang sering orang atau jamaah lupa ketika lagi tawafnya tawaf umroh, pakai baju ihram, dia mencium Hajar Aswad, kiswahnya, mencium Ka'bah, kiswahnya, bahkan sampai peluk segala. Padahal kiswah Ka'bah itu harum wangi. Dan itu termasuk kategori larangan orang ketika udah pakai baju ihram. Ya, kalau udah pakai baju ihram, salah satu larangannya adalah nggak boleh pakai wangi-wangian. Oleh karena itu, kalau pengen nyium Ka'bah, nanti aja ketika umrah udah selesai. Atau ketika tawaf sunnah, tawaf kudum, tawaf kedatangan. Atau tawaf wada, tawaf sunnah menurut jumhur. Kecuali kalau tawaf wada di haji, maka itu wajib. Gitu. Nah, ini karena faktor ilmu, jadi nggak tahu. Ya. Khawatir dia pakai wangi-wangian jadinya, dan itu kena denda. Nah, ini contoh bekal ilmu. Nah, untuk bekal yang lain, bekal ongkos yang halal yang tadi sudah kita sebutkan.
Baik, ini dulu apa namanya tema kita. Mohon maaf ini udah saya kebut. Saya maksimal hingga sampai 11.20. Baik, siap-siap. Saya akan berikan 2 pertanyaan.